Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka makan mie bakso campur nasi? Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Torque tahun 2004. Dan karena tak ingin bercuap-cuap di awal, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Cerita diawali dengan memperlihatkan dua mobil tengah balapan di jalanan yang tak lama muncullah satu motor gede yang ikut nimbrung dan berhasil melewati kedua mobil sport tersebut. Dia bernama Ford, seorang anak motor yang baru saja kembali ke Amerika setelah sebelumnya dia tinggal bertahun-tahun di Thailand karena sempat punya masalah di kota ini dengan geng motor Harley bernama Hellion. Saat itulah muncul kedua mobil tadi yang nampak tidak tarima disalip oleh seekor motor yang dibawa Ford, di mana saat salah satu pengemudi mobil bersikap kasar pada bocah pengelap, Ford pun menunjukkan jiwa kepahlawanannya ketika dia menghajar kedua pengemudi ini sampai kapok. Tak lama setelah dua pengemudi mobil itu pergi, muncullah dua pemotor yang ternyata adalah sahabat baik Ford di kota ini, di mana mereka merasa sangat bahagia akhirnya bisa berkumpul seperti dulu lagi. Dalam rangka menyambut kedatangan Ford, mereka bertiga pun melakukan balapan di jalanan yang karena saking ngebut dan edannya mesin motor mereka, tanpa sengaja membuat jatuh seorang anggota geng motor bernama geng Rippers. Si anggota yang bernama Junior itu pun nekat mengejar Ford dan kedua temannya, yang justru membuatnya harus terjatuh dan merusak motornya sendiri. Tak lama muncullah anggota geng Rippers yang lain disusul dengan kemunculan sang ketuanya yang bernama Trey. Ini bebangusnya, yang ternyata Junior ini adalah adik dari Trey sendiri, sehingga ketika melihat motor adiknya rusak, Trey meminta Ford untuk ganti rugi. Yang sebelum itu terjadi, polisi keburu muncul di sana yang membuat keributan ini seketika bubar. Berlokasi di sebuah acara anak motor atau kalau di kita mungkin semacam San Mori lah. Ford dan kedua temannya pun datang ke sana untuk melihat-lihat acara tersebut, yang dimana Ford sendiri berkeliaran sendirian untuk menemui kekasih lamanya yang bernama Shane. Ini parasnya. Ford, what's he doing here? Looking for something particular? Come on, you used to think I was funny. You're sorry, you didn't mean to hurt me, you were just trying to protect me. Must be frustrating. Setelah pergi sekian lama tanpa pamit terlebih dahulu, Shane yang seorang wanita pun tentu masih tak terima dengan kepergian dan kemunculan Ford yang secara tiba-tiba tanpa memikirkan perasaan seorang wanita yang pada saat sedang asyik bercakap-cakap, muncullah geng motor Harley bernama geng Hellion yang diketuai oleh seorang penyelundup, penjual, dan pengedar narkoba bernama Henry James. Ini bebenguknya. Kedatangan Henry ke sini rupanya bukan tanpa alasan, karena ternyata sebelum Ford menghilang, dia sudah mencuri dan menyembunyikan dua motor milik Henry, yang mana tujuan Henry bukanlah untuk kedua motor tersebut, melainkan apa yang ada di dalam motor tersebut, yaitu narkoba. Where are my goddamn bikes? Because he knows if he touches me, he'll never get it back. That's why. Sundown to hand over my bikes. Selepas pertemuan tadi, Henry pun menemui Trey, ketua dari geng Rippers yang menguasai hampir seluruh jalanan di wilayah ini, di mana Henry rupanya ingin mengedarkan narkoba di wilayahnya, yang sesuai janji Junior, adiknya si Trey pasti akan bersedia untuk menerima tawaran tersebut. Brother said we had a deal. I didn't invite you, Dukes of Hazzard ass. Dan ternyata meskipun Trey adalah anak motor yang beragajul, dia masih punya batasan dan jiwa kemanusiaan untuk tidak ingin merusak generasi bangsa, sehingga dia dengan tegas menolak tawaran tersebut, yang hal itu cukup membuat Henry merasa sangat kecewa. What's wrong with you, man? I thought you would have been down with that. You messing with my goddamn good nature, boy. Berlokasi di sebuah gedung tempat diadakannya konser sebuah band dan anak-anak motor berkumpul, Junior yang kesal dengan kakaknya pun memutuskan untuk happy-happy di sana, yang justru mempertemukannya kembali dengan Ford. Sempat hampir terjadi keributan, beruntung ada Trey yang melerai pertengkaran tersebut, dan untuk kedua kalinya Junior diingatkan untuk jangan buat masalah dan jangan buat malu nama geng motornya. Watch out, white boy.
Why you always got to show your ass, man, huh? Henry yang melihat perseteruan antara Junior dan Ford pun akhirnya menemukan sebuah gagasan atau ide untuk bagaimana dia bisa mendapatkan narkobanya sekaligus mendapatkan wilayah ini, di mana dia dan ajudannya pun mengepung Junior ketika sedang sendirian di kamar mandi dan membunuhnya dengan cara mencekiknya menggunakan rantai motor. What's up? Hey, dude. You screwed me, Junior. I can make this happen, alright? Tak lama setelah polisi dan pihak medis datang, kekasih dari Henry pun mengaku sebagai saksi mata atas kejadian tersebut, di mana tujuan dari dibunuhnya Junior adalah ternyata untuk memfitnah Ford sebagai pelakunya agar Henry memiliki kuasa untuk bisa memaksa Ford menyerahkan narkobanya. Sehingga sekarang Ford tidak hanya diburu oleh satu pihak saja, melainkan ada 3 pihak yang mengejarnya, yaitu FBI, Henry, dan geng Rippers yang dipimpin oleh Trey. Ford was just spotted at Lone Pine. Ford sendiri masih belum menyadari jika dirinya sekarang sudah menjadi buron. Sampai Sen kekasihnya melihat wajah Ford di televisi, barulah mereka semua panik. Sementara FBI dan Trey sedang mencari Ford ke semua tempat, Henry pun menghubungi Ford untuk meminta barangnya dikembalikan jika ingin masalah ini cepat selesai. Seems your buddy Junior turned up dead. You tell me where my stuff is and it all goes away. Once we're in the clear, you call the cops. Agreed? Saat akan pergi itulah Ford tiba-tiba ditodong oleh semua orang yang ada di kafe, termasuk pemilik kafe itu sendiri, akibat berita buron yang mereka lihat di televisi. Namun berkat bantuan Shane dan teman-teman, mereka semua pun bisa dilumpuhkan sehingga Ford dan konco-konco bisa secepatnya pergi dari tempat tersebut. You Earl, loved your French toast. Reapers! Right? Where did they go? Berlokasi di tempat persembunyian rahasia, Ford dan kawan-kawannya yang selalu setia pun memikirkan cara supaya bagaimana Ford bisa lepas dari masalah ini, di mana Shane yang sudah melihat berita di televisi tadi siang pun sempat mendengar jika Junior dibunuh dengan cara dicekik menggunakan rantai motor, yang di situ mereka akhirnya mendapat peluang untuk bisa mengungkap fakta sebenarnya, yaitu dengan cara mencocokkan rantai motor gengnya si Henry dengan rantai motor yang menjadi barang bukti. Junior, you're strangling with the bike chain. Henry used the chain off his own bike. It's complicated. Henry just screwed himself. Now, no 2 bikes got the same chain wear pattern. Like a fingerprint. Masalahnya adalah mereka harus bisa mendapatkan salah satu motor gengnya si Henry, yang hal itu cukup mustahil karena harus mendatangi gengnya mereka. Namun seketika Ford teringat dengan 2 motor milik Henry yang dia sembunyikan, di mana kedua motor tersebut disembunyikan di gudang pribadinya yang berada di Los Angeles alias LA, sehingga dengan situasi dan semua orang yang sedang memburunya saat ini akan cukup beradrenalin dan menjadi tantangan tersendiri untuk mereka bisa mencapai LA. I have to get Henry's bike. That's the only thing that'll clear me. So we matched the chain used to kill Junior with Henry's bike, and we got him. Berkat informasi dari mata-mata dan anak buahnya, Trey pun berhasil mengetahui jika saat ini Ford sedang menuju ke LA, yang dimana dia dan gengnya memutuskan untuk menunggu di depan kebun palem, satu-satunya jalan menuju ke LA selain jalan raya. Why would go to the one place he know I got on lockdown? And that's the way we going. Di saat yang bersamaan pula, agen Samsul dan Henderson pun menyadari akan tujuan Ford selanjutnya setelah membaca berkas miliknya, yang dimana Ford diketahui pernah tinggal di LA dan punya sebuah gudang pribadi yang menjadi tempat tinggalnya saat itu. Maybe Ford is onto something. You don't think Ford's going back to LA, do you? I think he's going after Henry James. Kembali ke Ford dan kawan-kawan yang tengah memacu motornya dan terlibat kejar-kejaran dengan geng Rippers, di mana Shane dan kedua temannya pun mencoba untuk mengalihkan perhatian supaya Ford bisa kabur dari kebun palem ini. They going into the tree. I can see that, fool. Stay on board. Go run. Don't follow me. Rencana itu pun akhirnya berhasil membuat anggota geng Rippers terkecoh, tetapi masalahnya sang ketua alias Trey sendiri tetap fokus untuk mengejar Ford hingga sampai di jalur rel kereta api. Mereka berdua pun melakukan aksi keren dan luar biasa. Dan Ford pun turun dari kereta dan terpaksa memasuki jalur rel kereta api alias berada di posisi depan kereta yang sedang melaju, di mana Trey yang tidak ingin kehilangan Ford pun nekat memasuki di jalur juga, yang ketika Ford belok keluar dari jalur, tiba-tiba
Ya, motor Trey pun bituban yang membuat kakinya harus terjepit di bawah motornya sendiri, yang ketika sedikit lagi kereta akan melindas, Ford pun segera menyelamatkannya yang membuat Trey cukup keheranan dibuatnya. Melihat Ford menyelamatkannya, Trey mulai menyadari jika Ford bukanlah seorang pembunuh dan sama sekali tidak terlihat seperti seorang pembunuh, sehingga satu-satunya cara untuk mengetahui itu adalah dengan menangkap Ford dan bertanya langsung tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. He the one snatched me up out of there. All I know is your brother dead and that's crack on the run. Only way we can find out if we get our hands on old boy. Sesampainya di dekat perbatasan menuju LA, Ford dan kawan-kawan jelas tidak akan bisa melewati para polisi seperti bagaimana mereka melewati gengnya si Trey, sehingga diperlukan rencana baru yang lebih baik agar supaya mereka tidak perlu terlibat kejar-kejaran dengan pihak kepolisian. Want this hour's bad news? Every major road in LA is blocked. Yeah, I got a plan. Dan ya, mereka diam-diam memasukkan motornya ke dalam sebuah truk pembawa mobil balap, di mana Ford dan kawan-kawan pun ikut di dalam sana tanpa si supir truk menyadari akan hal tersebut. You gonna leave without me? Sempat dihadang oleh polisi yang berjaga dan sempat akan diperiksa apa isi dari truk tersebut, salah satu polisi yang berjaga pun mengenali si supir truk sehingga beliau mengizinkan si supir untuk tetap melanjutkan perjalanannya. Why are we stopping in the middle of the interstate? Just a routine check. Let him through. Yes, sir. Tiba di pos penjagaan selanjutnya, ada Samsul dan Henderson yang sudah tiba di sana lebih dulu. Di sana mereka berdua mencurigai isi dari truk yang si supir bawa, yang ketika sudah membuka pintu bagasinya, tiba-tiba ya, Ford dan Shane pun mengendarai mobil balap yang dibawa oleh si supir, sementara dua teman yang lain membawa motor menuju arah yang sama. Tak ingin membiarkan Ford lolos, agen Samsul pun memacu mobilnya dengan seedan-edannya tanpa memperdulikan keselamatan para pengendara yang ada di jalan. Ford sendiri memutuskan untuk mengambil alih motor dengan cara berpindah tempat tepat saat kedua kendaraan ini sedang melaju kencang, yang karena Trey masih bersikeras mengejarnya, Ford pun menyuruh Shane dan kedua temannya untuk kabur lebih dulu menuju tempat yang aman. Sempat terjadi sedikit perkelahian, Ford pun berhasil menguasai situasi ketika pistol Trey jatuh tepat di atas tubuhnya, yang pada posisi tersebut Ford mencoba menjelaskan jika bukan dia pelaku pembunuh adiknya, melainkan Henry James dari geng Hellion, yang apabila Trey tidak percaya, silahkan ambil pistolnya dan tembak diriku saat ini juga. You don't believe me? You can always shoot me then. Tiba di gudang pribadinya, Ford langsung menunjukkan kedua motor milik Henry beserta dengan sejumlah narkoba yang ada di dalam tank, yang dengan semua bukti ini, Trey pun semakin percaya dengan kata-kata Ford dan bersedia untuk membantunya mengungkapkan kasus ini. Telling me you got $1 million worth of my ice? Di dalam gudang, Ford pun menunjukkan satu motor rakitannya yang diberi nama Y2K, motor yang digadang-gadang menjadi paling tercepat di dunia. Rangka terbuat dari karbon fiber, menggunakan mesin helikopter jet Rolls-Royce dan mampu menempuh 200 mil per jam dalam waktu kurang dari 10 detik. Edan kan? Sementara itu di tempat lain kita akan melihat Shane bersama kedua temannya sedang bersantai di tempat aman, yang tak lama muncullah Henry and the gang yang menangkap mereka semua dan dipaksa untuk menunjukkan di mana Ford berada saat ini. Say hello. Kembali ke Ford dan Trey yang masih berbincang-bincang, di mana mereka berdua langsung dibuat terkejut ketika agen Samsul dan Henderson tiba-tiba menyergap mereka berdua, yang ketika agen Samsul sudah memastikan narkobanya berada di dalam tank kedua motor milik Henry, tiba-tiba ya, betapa luar biasa teganya si Samsul ketika dia menembak Henderson, rekannya sendiri, yang aksi kejam ini dia lakukan karena ternyata Samsul adalah anteknya si Henry alias oknum FBI yang sering diberi suap oleh Henry, yang mana saat Samsul akan membunuh mereka berdua, Ford pun sudah memegangi sebuah tombol yang siap meledakkan mereka semua. You put the gun on the ground or we all go up.
Tak lama muncullah Henry bersama gengnya yang membawa beserta Shane dengan kedua temannya, yang mana saat Henry sedang mengikat Shane di rantai, Ford pun sempat menendangnya, yang dari situ keributan pun terjadi yang membuat semuanya menjadi tidak parugu. Sementara itu, Shane terlibat kejar-kejaran dengan pacarnya Henry yang layaknya seorang pembalap. Kedua cewek ini pun kebut-kebutan di jalanan, yang dimana Shane melakukan atraksi luar biasa yang membuat pacar Henry terlempar dari motornya. Looks like you did, bitch. Di sisi lain, Henry berhasil menemukan narkobanya dan langsung kabur mengendarai motor gedenya, di mana Ford yang tidak ingin kehilangannya pun terpaksa harus mengendarai motor Y2K yang dikatakan paling cepat di dunia. Dan mesin helikopter yang terdapat pada motor ini ternyata bukan hanya isapan jempol belaka, karena Ford melaju sangat amat kencang sekali sampai-sampai membuat benda yang dilewatinya hancur. Tak hanya Ford, Henry ternyata juga sudah memodifikasi motornya dengan menggunakan nos, sehingga keduanya tampak seimbang dalam adegan yang mustahil terjadi di dunia nyata ini. Dan ya, terlambat ngerem sedikit saja, kepala Ford bisa-bisa hancur terlindas truk. Yang mana setelah semuanya selesai, Ford dan Trey pun resmi berdamai dan tak ada dusta di antara mereka berdua. So it look like we done, huh? Thanks. Keep your ass out of Inglewood. Tamat, ending yang cukup mengebutkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, ngebut adalah ibadah. Semakin ngebut, semakin dekat Anda dengan Tuhan. Saya John, mewakili direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kerongkongan ikan mujair. Cuau, cuau, cuau. Terima kasih teman-teman, sehat-sehat semuanya dan sukses selalu.